Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Ghafur, NIM 2105526006 dalam presentasi audit sumber daya manusia. Pada presentasi kali ini bertujuan yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester Audit Manajemen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tugutang Semarang dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Langsung saja kepada pengertian audit SDM. Audit SDM merupakan penilaian dan analisis komprehensif terhadap program-program SDM, walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dan program atau aktivitas tersebut. Tujuan audit SDM. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Antara lain yaitu yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Selanjutnya yaitu manfaat dari audit SDM. William B. Wetherg Jr. dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit SDM, antara lain yaitu yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Yang ke-10 yaitu memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Ruang lingkup audit SDM. Pada kesempatan ini kita akan membahas ruang lingkupnya, yaitu ada 3 ruang lingkup atau 3 pembahasan, yaitu yang pertama perolehan sumber daya manusia, yang kedua pengelolaan sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah pemutusan hubungan kerja. Masing-masing kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu audit atas perolehan SDM. Dalam audit atas perolehan SDM ini dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tahapan dalam proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Pada tabel 4.2, kemitraan manajer lini Departemen SDM dalam perencanaan SDM dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama manajer lini mengidentifikasi kebutuhan SDM pada setiap divisi atau departemen.
Kemudian Departemen SDM turut serta dalam proses perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, membahas informasi perencanaan SDM dengan para ahli SDM. Dari Departemen SDM mengidentifikasi strategi SDM. Dari manajer lini mengintegrasikan rencana SDM dengan rencana departemen. Kemudian dari Departemen SDM merancang sistem data perencanaan SDM. Dari manajer lini mengawasi rencana SDM untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Dari Departemen SDM menyusun dan menganalisis data yang berasal dari manajer lini berkaitan dengan kebutuhan SDM. Yang terakhir, dari manajer lini mengulas rencana kesuksesan tenaga kerja sehubungan dengan rencana SDM. Dari Departemen SDM menerapkan rencana SDM yang telah disetujui oleh manajemen puncak. Selanjutnya yaitu setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang yang pertama, pekerjaan yang ada saat ini, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, apa saja karakteristik yang diharapkan. Keakuratan informasi ini sangat tergantung kepada keandalan sistem informasi SDM perusahaan. Karena pada sistem informasi ini semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Jadi pada prinsipnya yaitu dari SDM membutuhkan langkah-langkah di mana semua itu direncanakan dengan baik dan terdokumentasi dengan baik melalui sistem yang ada. Selanjutnya yaitu tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu pengaruh pemerintah, kondisi perekonomian, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini tentunya perlu diperhatikan betul pada segi SDM. Tentunya kita perlu melakukan evaluasi dan melihat rencana SDM terkait dengan beberapa pengaruh dari eksternal, karena ini sangat berpengaruh kepada pola kita ketika akan merekrut atau merencanakan SDM. Kemudian kita akan melihat kemampuan kita itu seberapa, karena perekonomian di luar juga akan mempengaruhi kemampuan dari perusahaan, dan juga kondisi persaingan dari posisi perusahaan di pasar tentu akan mempengaruhi perencanaan SDM kita itu seperti apa. Karena ketika kita merencanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, atau keadaannya ketika di pasar sedang tidak baik atau perekonomian sedang tidak baik, maka tentunya perlu ada namanya efisiensi di bidang SDM. Selanjutnya, hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, baik kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian SDM, antara lain yaitu lembaga pelatihan tenaga kerja, perguruan tinggi, perusahaan kerja, lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Tapi pada prinsipnya yaitu itu menjadi fasilitas yang bisa kita yang bisa dijadikan alternatif ketika SDM atau perencanaan SDM ini akan dilakukan. Artinya dalam segi mencari karyawan baru atau akan merekrut karyawan baru itu akan dimudahkan ketika ada lembaga-lembaga atau beberapa perguruan tinggi yang bisa berkolaborasi dengan SDM di perusahaan. Selanjutnya, hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan secara keseluruhan.
Program-program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberi kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, melalui yang pertama penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan, menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Yang ketujuh, yaitu memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Jadi intinya ketika kita sudah memiliki komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan, jadi tentunya ini meminimalisir terjadinya beberapa kekurangan atau beberapa tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan ini sangat penting diperhatikan ketika SDM perusahaan ingin merencanakan SDM pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tabel atau semacam tahapan proses perencanaan SDM. Di sini digambarkan bahwa review, tujuan, dan strategi perusahaan serta analisis pekerjaan, uraian dan spesifik pekerjaan yang sesuai dengan strategi, penilaian kondisi internal, dan analisis lingkungan eksternal. Jadi ketika internal, kembali pekerjaan dan ketersediaan SDM saat ini. Kemudian kalau dari eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan sumber tenaga kerja. Kemudian ada semuanya itu masuk ke dalam peramalan atau kebutuhan SDM masa depan dari sumber-sumber perolehannya. Kemudian semuanya itu turun menjadi rencana dan program SDM. Jadi dari internal maupun eksternal pada akhirnya nanti masuk dalam rencana dan program SDM. Yang pertama mulai rekrut, seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan karyawan, rencana dan pengembangan karir, kompensasi, keselamatan dan kesehatan karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan pemutusan hubungan kerja. Jadi intinya awal mulanya dari SDM itu berawal dari review tujuan dan strategi perusahaan, kemudian pencarian dari internal maupun eksternal, kemudian meramal kebutuhan dari SDM, dan yang terakhir yaitu proses di mana ada proses rekrut, seleksi, penempatan, dan seterusnya sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Itulah alur atau tahapan proses perencanaan SDM pada garis besar atau pada umumnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari perencanaan SDM. Nah, manfaat dari perencanaan SDM ini meliputi perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan, meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Selanjutnya pada tahap perolehan SDM itu yaitu yang kedua berkaitan dengan rekrutmen. Rekrutmen itu meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang ada. Pada kegiatan rekrutmen ini, kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek, jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Kemudian terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja, kemudian menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan.
Yang kelima yaitu mendapatkan sejumlah pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Nah, ini penting, jadi ada beberapa tahapan atau kunci dari pelaksanaan rekrutmen yang perlu diperhatikan. Tentunya hal ini mendorong atau atau bisa menjadikan pedoman ketika SDM perusahaan ingin melakukan proses rekrutmen. Tentunya melihat dari segi kondisi pasar tenaga kerja itu sangat penting, kemudian menyusun bahan-bahan rekrutmen, kemudian menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain, kemudian juga mendapatkan jumlah pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Hal ini tentunya menjadikan sesuatu yang sangat didambakan oleh SDM pada perusahaan, di mana ketika proses rekrutmen akan mendapatkan calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Artinya ini akan memudahkan manajer lini atau si end user yang ingin merekrut karyawan. Jadi ketika mereka akan mendapatkan karyawan, calon-calonnya itu sudah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu audit atas pelayanan SDM, yaitu rekrutmen. Di sini ada proses rekrutmen. Di bagian atau gambar dari proses rekrutmen ini dijelaskan beberapa tahapan, yaitu dari perencanaan SDM, rencana tindakan yang ditetapkan, permintaan khusus manajer, kemudian timbullah lowongan pekerjaan yang teridentifikasi. Artinya dari perencanaan, kemudian tindakan yang ditetapkan, kemudian adanya permintaan dari manajer, timbullah sebuah lowongan pekerjaan yang diidentifikasi. Kemudian informasi analisis kerja, kemudian komentar manajer, kemudian muncullah persyaratan. Artinya ada persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian dibutuhkan adanya metode rekrutmen. Ketika sudah mendapatkan kualifikasi atau persyaratan, maka dari SDM membentuk atau merancang metode rekrutmen yang akan dilakukan, yaitu yang pertama ada internal, kemudian dari eksternal. Artinya tidak menutup kemungkinan proses seleksi itu membutuhkan orang-orang yang ada di internal maupun yang ada di eksternal, tergantung dari kualifikasi dan juga calon-calon yang nantinya akan melamar itu seperti apa. Ketika internalnya lebih banyak dan lebih berbobot, maka bisa jadi internalnya lah yang nanti menjadi kandidat utama atau kandidat yang bisa menjadi pelamar atau pelamar yang lolos verifikasi atau lolos seleksi. Kemudian terakhir yaitu pelamar yang memenuhi syarat. Nah, ini yang artinya ketika sudah melalui proses seleksi dari internal maupun eksternal, semuanya nanti akan diproses, dievaluasi, dan ditemukanlah calon-calon atau pelamar-pelamar yang memenuhi syarat. Seperti itu. Kemudian, rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan. Tidak diskriminatif. Kemudian setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Artinya ketika memang dibutuhkannya hanya ada 2 orang atau 3 orang, maka cukup yang diterima hanya sesuai dengan yang ada atau yang sesuai yang ada posisinya, seperti itu. Kemudian harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Tentunya itu yang sangat didambakan oleh SDM dimanapun, itu melakukan proses rekrutmen dengan biaya yang minimal. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Kelima, fleksibilitas. Dan yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Artinya
semua ini masuk menjadi satu, menjadi bahan-bahan evaluasi ketika SDM akan melakukan proses rekrutmen. Audit atas perolehan SDM yang ketiga yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi itu sendiri adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenal pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima dan menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam, yaitu membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Jadi pada prinsipnya ketika melalui seleksi atau proses seleksi dari karyawan ini diharapkan memang orang-orang atau karyawan-karyawan yang calon-calon yang akan diseleksi ini sudah terfilter atau sudah dikualifikasikan oleh pihak SDM sehingga tidak ada namanya proses yang tidak adil atau tidak diskriminatif. Jadi apa namanya semuanya itu dilakukan dengan fair seperti itu. Selanjutnya yaitu ada proses seleksi. Jadi di sini ada semacam gambar atau bagan seleksi awal atau penyaringan minat, kemudian formulir aplikasi, kemudian di situ ada tes, di situ tesnya macam-macam, ada bakat umum, kemudian klerikal, keahlian manajemen, pengetahuan, kecekatan, keahlian industrial, kejujuran, bakat mekanik, dan contoh kerja. Yang kemudian ada wawancara, motivasi kerja, pemecahan masalah, indikator-indikator integritas, kemampuan bekerja bersama dengan orang lain, pertanyaan-pertanyaan umum. Jadi intinya ketika ada proses seleksi awal itu kita melakukan membuka formulir aplikasi, kemudian ada proses tes, kemudian ada proses wawancara, kemudian penyelidikan latar belakang, wawancara tambahan atau opsional. Jadi dari proses tes dan wawancara ini saling berkaitan, jadi antara keduanya ini menjadi satu kesatuan yang nantinya akan dilakukan evaluasi, yaitu dengan melakukan penyelidikan latar belakang. Artinya ketika sudah memasuki tahapan ini, maka SDM bisa mengevaluasi ulang mana-mana saja yang masuk kriteria. Kemudian ada wawancara tambahan, itu sifatnya opsional, artinya nanti bisa jadi wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti itu. Kemudian persyawaratan penawaran kerja, kemudian tes kesehatan atau obat-obatan, dan yang terakhir penempatan kerja. Pada prinsipnya proses ini memang sudah sering kita lihat yang ada di perusahaan manapun itu kurang lebih seperti ini prosesnya. Artinya memang proses seleksi itu memang dilakukan supaya nantinya orang-orang atau karyawan atau calon karyawan yang didapatkan itu nantinya adalah calon-calon atau karyawan-karyawan yang sudah melalui proses seleksi dan juga yang terpilih sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian
seleksi dan penempatan ini juga memunculkan kemitraan antara manajer lini dan Departemen SDM dalam proses seleksi. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu dari manajer lini menyediakan daftar permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi spesifik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, berpartisipasi dalam seleksi yang sesuai dengan bidangnya, melakukan wawancara akhir terhadap calon karyawan, membuat keputusan akhir tentang diterima atau ditolaknya peserta seleksi dengan mengacu pada saran yang diberikan Departemen SDM. Kemudian yang terakhir, menyediakan informasi lanjutan yang dibutuhkan dari individu-individu terpilih. Jadi pada prinsipnya ketika manajer lini itu menyediakan semacam permintaan tenaga kerja, itu mereka juga berpartisipasi dalam proses seleksinya, artinya tidak serta-merta hanya melepaskan ke Departemen SDM, artinya mereka juga berkontribusi terhadap proses seleksi itu, sehingga nantinya keputusan akhir memang berada di tangan manajer lini dengan mempertimbangkan saran dari Departemen SDM. Kemudian dari Departemen SDM sendiri, yaitu ada beberapa tahapan: menyediakan penerimaan awal pekerjaan, melakukan penyaringan wawancara awal, mengelola tes-tes pekerjaan yang sesuai, kemudian memperoleh informasi latar belakang dan referensi peserta seleksi, merekomendasikan calon-calon terbaik kepada para manajer lini untuk seleksi akhir, dan yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan proses seleksi. Jadi prosesnya itu kurang lebih kolaborasi antara manajer lini dengan Departemen SDM, sehingga pada akhirnya karyawan yang terpilih itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajer lini dan sudah difilter atau dievaluasi oleh Departemen SDM. Kemudian kemitraan antara manajer lini dan Departemen SDM disajikan pada tabel 4.5 ini. Proses seleksi yang efektif harus berjalan secara akurat, artinya dapat memprediksi kinerja pelamar, kemudian adil, artinya tidak terjadi diskriminasi, kemudian yang terakhir meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, ruang lingkup audit SDM yang kedua. Tadi kita sudah membahas tentang perolehan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu tentang pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan atau involvement secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. George and Wimskitz menyatakan, if management is not prepared to give employees control over their activities, freedom to make important decisions, and responsibility for their action forever, they should put this idea back on the shelf. Pemberdayaan SDM pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Seperti itu. Kemudian pada pengelolaan sumber daya manusia ini, tahapan yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Jadi pada prinsipnya proses pelatihan dan pengembangan karyawan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, tentunya melalui Departemen SDM yang akan membantu atau memproses proses-proses pelatihan dan pengembangan dari karyawan, sehingga SDM yang sudah diterima ini tentunya tidak berhenti sampai di situ saja, artinya pengetahuan dan jenjang karir mereka akan bisa bertambah atau bisa naik sejalan dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi mereka semacam di-upgrade
menjadi pribadi atau menjadi karyawan yang lebih berkompeten seperti itu. Kemudian identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara, ada beberapa cara, itu ada 4 cara. Yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur atau benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Jadi intinya ketika melakukan proses pelatihan dan pengembangan karyawan itu tentunya harus diidentifikasi dulu. Ada 4 tahapan di sini. Jadi intinya sebelum melakukan itu perlu diidentifikasi dan perlu adanya evaluasi sehingga ketika proses pelatihan dan pengembangan itu dilakukan, outputnya itu seperti apa, apakah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat atau seolah sia-sia. Maka itu perlu dievaluasi oleh pihak SDM maupun dari manajer lini yang terkait sehingga proses pelatihan dan pengembangan karyawan itu dapat berjalan dengan lebih baik lagi seperti itu. Pada gambar berikut yaitu ada langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Di sini dijelaskan beberapa tahapan yaitu penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan, kemudian muncullah tujuan pelatihan dan pengembangan. Kemudian di sini digambarkan ada materi program, prinsip pembelajaran, kemudian program aktual. Itu ada tujuan, bahan, metode, peserta, dan infrastruktur atau instruktur. Kemudian muncullah output, di mana outputnya itu muncul keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang tentunya bertambah lagi ya. Jadi keahliannya bertambah, kemudian pengetahuannya bertambah, dan keterampilannya bertambah. Kemudian muncullah evaluasi dan umpan balik. Di sini tentu ranahnya pihak SDM dan juga mungkin dari peserta maupun dari manajer lini yang terkait, sehingga proses pelatihan dan pengembangan yang sudah dilakukan dan sudah didapatkan oleh para karyawan yang terkait itu dievaluasi supaya nantinya pada akhirnya proses yang selanjutnya atau pelatihan yang selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat kepada para karyawan yang bersangkutan seperti itu. Nah, di sini ada manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Di sini digambarkan sangat banyak dan sangat rinci. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi mengarahkan manfaat bagi perusahaan itu tentunya pelatihan dan pengembangan karyawan itu banyak sekali manfaatnya. Jadi sampai disebutkan ada 24 manfaat. Tapi pada prinsipnya proses pelatihan dan pengembangan karyawan ini memiliki manfaat yang besar bagi keberlangsungan dari perusahaan. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin bisa saya bacakan, yaitu memperbaiki moral SDM, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik, mendukung orientasi keterbukaan dan kepercayaan, kemudian meningkatkan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan, dan lain-lain. Itu sangat banyak, tapi intinya bahwa ketika sudah ada proses pelatihan dan pengembangan karyawan, itu feedbacknya atau hasil yang dapat itu pasti bermanfaat bagi perusahaan tentunya. Apabila proses dari pelatihan dan pengembangan karyawan itu berhasil. Jadi ketika sudah berhasil itu tentunya memberikan manfaat bagi perusahaan yang sangat banyak. Kemudian ada manfaat bagi karyawan. Manfaat bagi karyawan di sini ada 7 manfaat, di mana pada prinsipnya ini meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan ya. Ketika si karyawan itu mendapatkan pelatihan pengembangan itu pasti mereka akan merasa bangga, artinya
mereka diperhatikan oleh perusahaan untuk terus maju dan terus berkembang seperti itu. Kemudian di manfaat dari hubungan karyawan, itu kerja karyawan ada 10, di mana masing-masing intinya bahwa manfaatnya itu sangat banyak. Salah satunya membangun kekompakan kelompok, kemudian meningkatkan kualitas moral dan sebagainya. Jadi ini sangat banyak. Pada prinsipnya manfaat dari pelatihan dan pengembangan karyawan itu menjadi manfaat bagi seluruh pihak yang terkait, entah itu bagi perusahaan, bagi karyawan, maupun hubungan antara karyawan, hubungan kerja karyawan. Selanjutnya, suatu program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Secara terperinci, manfaat pelatihan dan pengembangan disajikan pada tabel 4.7. Adapun tujuan dan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Jadi secara terperinci tadi sudah dijelaskan di tabel 4.7 yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian ini secara khusus secara garis besar tujuan dari pelatihan dan pengembangan itu yaitu yang pertama meningkatkan kuantitas dan kualitas output, kemudian menurunkan biaya kegagalan produk, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, kemudian menurunkan kecelakaan kerja, menurunkan perputaran karyawan tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Nah, ternyata pelatihan dan pengembangan itu juga efeknya sangat banyak atau manfaatnya sangat banyak. Karena ketika sudah mendapatkan pelatihan dan pengembangan, tentunya skill atau pemahaman atau keterampilan dari karyawan menjadi sangat baik. Ketika dia diproduksi, maka kuantitas dan kualitas outputnya bisa lebih baik lagi karena dia sudah memiliki keterampilan yang lebih dan otomatis mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian menurunkan biaya kegagalan produk karena semua karyawannya itu sudah berkompeten. Ketika dia melakukan proses produksi, otomatis defect atau mungkin proses produksi yang melalui proses reject dan sebagainya itu akan diminimalisir dengan adanya proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, ya salah satunya karena semua prosesnya itu selesai dengan dengan baik, jadi tidak menimbulkan pemborosan di sumber daya, misalnya di listriknya tidak boros karena harus diulang-ulang proses produksinya, ya kan? Karena ketika dia melakukan proses produksi sering salah, kemudian ketika salah itu harus diulang, maka itu membutuhkan listrik atau tenaga atau sumber daya yang lebih banyak. Tapi ketika dia sudah lebih baik dengan adanya pengembangan karyawan, dia pastinya bisa lebih efisien dalam bekerja sehingga ketika melakukan proses produksi dengan sekali jalan saja sudah selesai seperti itu. Kemudian menurunkan kecelakaan kerja, ya kan, salah satunya yaitu ketika dia sudah terampil otomatis dia tidak akan atau terhindar dari namanya kecelakaan kerja karena ketika dia memakai mesin atau alat yang biasa digunakan, dia sudah mahir atau sudah terampil dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan tersebut. Kemudian menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja, itu juga sangat berpengaruh karena karyawan tentunya bisa merasakan lebih nyaman berada di pekerjaannya karena proses yang dia lalui atau dia proses itu semuanya berhasil. Tentunya mereka sudah sangat puas, kemudian ketika berangkat kerja pun tidak ada yang menjadi perasaan was-was karena takut proses produksi salah atau takut reject dan sebagainya. Itu semuanya bisa teratasi dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya ada yaitu efektivitas dari program pelatihan dan mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan?
Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain? Nah, itu tentunya menjadi bahan evaluasi juga ketika proses pelatihan dan pengembangan karyawan, maka perlu dicek lagi valid nggak pelatihannya ini, kemudian transfer ilmunya ini berhasil nggak ke karyawannya ini, kemudian validitas interorganisasionalnya. Jadi ketika dia sudah dilakukan pelatihan dan pengembangan, adakah efeknya kepada kelompok-kelompok atau kepada karyawan pada umumnya, kemudian dibandingkan dengan perusahaan yang lain tuh efeknya tuh bisa berdampak positif apa tidak, seperti itu. Maka ini perlu dilihat dan dievaluasi seperti itu. Yang kedua, dalam proses pengelolaan sumber daya manusia, proses kedua yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Jadi pada proses sebelumnya yaitu pelatihan dan pengembangan, kemudian yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman atau posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya teknis maupun kemampuan manajerial sebagai seorang pengambil keputusan. Pola pikir pemberdayaan dalam pengembangan SDM menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal penting yang harus disadari baik oleh fungsi SDM maupun oleh karyawan itu sendiri. Nah, di sini dalam suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu persamaan karir atau career equity. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua, kepedulian atasan atau supervisory concern. Karyawan yang menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity. Karyawan yang menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan atau employee interest. Karyawan yang memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima yaitu kepuasan karir atau career satisfaction. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Selanjutnya, program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut antara lain yaitu perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga, kebutuhan karyawan. Nah, pada tabel 4.9 ini tujuan perencanaan dan pengembangan karir itu dijelaskan ada 9 tujuan, di mana tujuan yang pertama menyelaraskan strategi dan SDM yang dimiliki perusahaan. Kemudian uraiannya dengan membantu karyawan dalam praktek perencanaan dan pengembangan karir, Departemen SDM dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan. Di situ dijelaskan ada beberapa hal, ada mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, mendukung keragaman tenaga kerja, menurunkan perputaran karyawan, mendorong munculnya potensi karyawan, dan lain sebagainya. Nah,
Untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan secara ekonomis, efektif, efisien, dan mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Tanpa umpan balik, karyawan akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk yang pertama, meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menjelaskan mengapa seseorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Jadi intinya perlu adanya umpan balik atau feedback ketika proses perencanaan dan pengembangan karir itu sudah selesai, di mana salah satunya yaitu meyakinkan bahwa mereka itu karyawan itu masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang meskipun belum tahu kapan dan untuk posisi apa seperti itu. Kemudian menjelaskan mengapa seorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu supaya karyawan itu juga tahu bahwa oh ternyata saya belum qualified atau belum masuk kriteria dalam jabatan ini. Jadi mereka tidak sampai menjadi dismotivasi, kemudian mereka juga masih tetap termotivasi untuk posisi atau jabatan yang lain yang mungkin masih bisa didudukinya di kemudian hari. Kemudian mengidentifikasi jalan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Nah, dalam pengelolaan sumber daya manusia, tahap ketiga yaitu penilaian kinerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika karyawan itu memang ada kendala dalam hal keterampilan, maka memang sebaiknya dilakukan pelatihan dan pengembangan supaya memang tidak menjadikan banyaknya terjadi kegagalan produk. Nah, hal inilah yang nantinya bisa mempengaruhi penilaian kinerja dari karyawan tersebut. Seperti itu. Nah, pada program audit penilaian kinerja ini ada beberapa kriteria dan uraian, ada 8, yaitu pertama tujuan penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu dan terdokumentasi sebab hal ini akan menjadi acuan dari program penilaian. Kemudian instrumen penilaian, standar penilaian, petugas penilai, siapa yang dinilai, waktu penilaian, pelatihan bagi penilai, umpan balik, dan implikasi. Tentunya itu menjadi satu satuan yang tidak bisa dipisahkan. Tentunya pada akhirnya timbullah umpan balik dari proses penilaian kinerja tersebut. Nah, sementara itu penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting berikut ini, yaitu yang pertama membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Kemudian membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Jadi ketika mereka dinilai, mereka akan tahu, oh saya kurangnya di mana, oh saya kelebihannya di mana, sehingga itu bisa menjadikan motivasi dia untuk lebih baik ke depannya. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Mengingat begitu pentingnya peran penilaian kinerja di dalam perusahaan, maka suatu program penilaian kinerja harus berjalan secara adil dan wajar atau fair bagi setiap karyawan serta harus dikelola dengan baik agar secara efektif dapat mencapai tujuannya. Yang keempat atau pengelolaan sumber daya manusia pada tahapan keempat yaitu ada namanya kompensasi dan balas jasa. Kompensasi itu sendiri yaitu adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan.
Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan sumber semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian, atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan yang mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Selanjutnya, tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Jadi ada timbal balik antara perusahaan maupun karyawan. Jadi ketika perusahaan sudah memberikan kompensasi atas gajinya, kemudian karyawan harus melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan job desk yang telah diberikan. Yang kemudian yang kedua yaitu mencapai kepuasan kerja karyawan. Jadi dengan kompensasi yang diperoleh, karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non fisik. Ini sangat penting ketika karyawan itu merasa puas atas kompensasi yang diterima, maka karyawan ini juga bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non fisiknya dengan adanya kompensasi atau gaji yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Nah, ini juga sangat penting ketika perusahaan itu memiliki track record atau mungkin memiliki semacam tren di mana gaji atau kompensasi yang diberikan itu besar, maka calon karyawan yang ingin mendaftar ke perusahaan tersebut pastinya akan sangat banyak dan memiliki kualifikasi atau kualitas yang sangat bagus. Jadi ketika dia melamar, pasti yang melamar itu orang-orang yang berpendidikan tinggi dan juga orang-orang yang memiliki keterampilan yang lebih baik, sehingga perusahaan dengan sangat mudah bisa merekrut karyawan yang memiliki kualitas yang terbaik seperti itu. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Tentunya kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima yaitu meningkatkan stabilitas karyawan. Jadi kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Kemudian untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Standar tersebut harus menjamin tercapainya keadilan internal maupun eksternal dan terpenuhi kebutuhan karyawan dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Oleh karena itu, suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan, menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Hasil survei upah dan gaji menggunakan nilai kompensasi relatif di pasar kerja untuk pekerjaan yang sama, serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan. Menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang berdasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Jadi pada prinsipnya dalam menentukan kompensasi, perusahaan harus memiliki evaluasi atau survei di berbagai sektor, entah itu di internal maupun eksternal, baik dengan evaluasi setiap pekerjaan, kemudian survei upah dan gaji di perusahaan yang lain, kemudian melakukan evaluasi atas penilaian dari setiap pekerjaan karyawan. Pada pengelolaan sumber daya manusia tahapan yang kelima yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan psikologis yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera atau messing karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Gangguan keselamatan kerja
keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa yang pertama kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja. Gangguan-gangguan di atas ini selain menyebabkan tidak tercapaikan target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan, juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja sebaik-baiknya. Setelah diketahui penyebab permasalahannya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan secara terintegrasi agar dapat menekan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut: pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian mengendalikan stres dan kelelahan kerja, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja, dan menciptakan program kebugaran. Tentunya ini salah satu beberapa program yang dapat meminimalisir terjadinya angka kecelakaan maupun angka sakit dari karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya program-program ini tentunya diharapkan perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran maupun meminimalisir dampak dari akibat dari kecelakaan maupun tingkat kesehatan karyawan yang tidak baik. Nah, di tabel 4.14 persyaratan utama untuk perlindungan kerja pribadi, di sini ada beberapa persyaratan atau peralatan perlindungan kerja pribadi, yaitu melakukan pengukuran bahaya dan pembelian peralatan kerja, menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai bahaya dan jenis peralatan kerja yang akan digunakan untuk melindungi dirinya, kemudian memastikan bahwa masing-masing karyawan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat, dan lain-lain sebanyak 9 poin. Selanjutnya, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, poin ke-6 yaitu kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya yang senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, teori ketidakpuasan atau diskrepensi teori. Teori ini mengukur kepuasan kerja seorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan oleh karyawan. Diskrepensi positif terjadi apabila seharusnya sehingga apabila yang diperoleh karyawan lebih besar atau tinggi daripada yang seharusnya sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut, sedangkan diskrepensi negatif jika terjadi sebaliknya. Kemudian teori keadilan atau equity theory. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman kecakapan, beban kerja, dan sebagainya versus output sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji dan kompensasi finansial akan finansial lainnya, penghargaan, promosi, dan sebagainya. Karyawan akan selalu membandingkan rasio input-output dirinya dengan rasio input-output orang lain. Bila perbandingan ini seimbang, berarti telah terjadi keadilan, dan jika terjadi sebaliknya, berarti terjadi ketidakadilan. Kemudian ada namanya teori dua faktor atau factor teori. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfies motivator dan dissatisfies. Kelompok satisfies merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, tetapi jika tidak terpenuhi, tidak selalu menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian kelompok dissatisfied merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji atau upah, pengawasan hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas, tetapi jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhannya, karyawan tidak akan kecewa walaupun belum terpuaskan. Ya, pada ruang lingkup audit SDM yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja. Tadi kita sudah membahas perolehan sumber daya manusia, kemudian pengelolaan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja.
Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan, terutama yang merasa prestasinya tidak istimewa, tidak memiliki keterampilan yang menonjol dibandingkan dengan karyawan yang lain dan berbagai kekurangan lain. Akan kehilangan posisi atau pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja dapat berubah pemutusan hubungan kerja. Di samping berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, pengurangan tenaga kerja, terutama dalam bentuk pemutusan hubungan kerja atau PHK, melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang terkena PHK tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 12 melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan PHK dengan demikian putusan pengurangan karyawan atau apapun bentuknya harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melaksanakan PHK adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat, penipuan, pencurian, pembocoran rahasia perusahaan dan sebagainya setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua yaitu tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Kemudian tenaga kerja merugikan diri secara sukarela. Kemudian terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa atau force majeure. Yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Kemudian perusahaan pilot, tenaga kerja memasuki masa pensiun, dan yang terakhir, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Jadi intinya pada pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 ini mengatur beberapa hal yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Karena pada prinsipnya karyawan itu tidak selamanya berada di perusahaan, artinya ada saatnya di mana dia atau karyawan itu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan dengan berbagai macam keadaan, entah itu dari faktor internal dari karyawannya itu sendiri meminta untuk resign atau mengundurkan diri, kemudian maupun dari faktor dari perusahaannya sendiri ketika perusahaannya itu mengalami kerugian ataupun mengalami tingkat pendapatan yang kurang sehingga perlu adanya tingkat efisiensi di perusahaan. Kemudian tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK, sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik atau manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Nah, ini adalah model untuk proses pengembangan dan rencana restrukturisasi. Jadi di sini ada beberapa proses di mana pada akhirnya dilakukan PHK. Jadi ada namanya keputusan restrukturisasi, menentukan struktur baru, analisa dan fungsi jabatan yang diperlukan, ya kan. Kemudian dari struktur baru itu menemukan adanya perampingan sasaran, batas waktu dan anggaran. Kemudian ada evaluasi dan metode perampingan. Dari analisa fungsi jabatan yang diperlukan itu muncul namanya
tentukan jabatan yang harus dihilangkan. Jadi harus diseleksi dulu jabatan mana yang memang tidak dibutuhkan lagi dan bisa dikurangi atau dihilangkan dari struktur organisasi. Kemudian muncullah rencana perampingan. Kemudian juga ada tentukan kebutuhan karyawan yang tetap atau tinggal. Jadi ada yang juga dipertahankan. Tidak selamanya semuanya dihilangkan, tapi juga ada yang perlu dipertahankan karena memang posisinya itu berada di sektor-sektor yang krusial, jadi memang tidak bisa dihilangkan. Rencana pendukung jadi supervisor yaitu tentukan sasaran, hitung biaya, kemudian kembangkan rencana, laksanakan rencana, evaluasi rencana, dan perbaikan rencana. Kemudian dari sini turun dari rencana perampingan turun menjadi kembangkan rencana PHK. Jadi sudah muncul rencana PHK. Kemudian laksanakan rencana PHK, kemudian melakukan evaluasi rencana setelah pelaksanaan PHK, dan kemudian melakukan mengubah praktek manajemen SDM dan standar operasional organisasi. Kemudian yang terakhir di sini memerlukan pertimbangan masalah hukum. Jadi terkait dengan hal-hal ini, mulai dari kembangkan rencana, kemudian melaksanakan rencana PHK, sampai dengan mengevaluasi dan sebagainya, itu memang harus memperhatikan aspek hukumnya supaya kita dari segi perusahaan tidak menyalahi aturan hukum, sehingga nantinya karyawan yang di PHK atau diputus hubungan kerjanya itu tidak memprotes maupun tidak melakukan banding di tingkat pengadilan, karena proses yang kita lakukan sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan maupun penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir, sebelum saya tutup, ada salah satu quotes atau semacam kata-kata motivasi, yaitu sabar, jangan terlalu bersedih karena pertolongan akan selalu datang bersama dengan kesabaran. R. Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Jadi kita sebagai manusia pasti tentunya banyak namanya percobaan maupun namanya halangan rintangan, tapi kita diharapkan mampu bersabar karena bersama dengan kesabaran itu nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.